Dia mengikuti saran ibunya untuk meminum air rambut bilasan terakhirnya. Astaga, kok bau bangkai ya? Cerita ini diminta oleh salah satu subscriber tentang hantu Sandah, hantu perempuan dari Kalimantan. Hantu Sandah banyak versinya, ada yang dari Kalteng, ada juga yang dari Kalimantan Selatan. Bahkan hampir di setiap kampung punya cerita sendiri tentang hantu wanita ini. Dan kali ini Om Meras akan menceritakan dari Kalimantan Selatan, tepatnya desa mertua Om. Dulu, sewaktu bapak mertua Om masih muda, katanya ada sepasang suami istri yang pernikahannya kurang harmonis. Dikarenakan si suaminya suka mabuk-mabuk, jalan-jalan, dan tentu pulang cuma makan dan minum, sementara istrinya jarang dikasih uang. "Kak, beras kita habis, hanya cukup untuk dimasak sore ini," kata Galuh, nama samaran ya. "Ini uang 20.000. Dicukup-cukupkan ya, beli beras, ikan, dan sayur. Aku mau jalan-jalan sebentar," ujar Anang, nama samaran juga. "Mau kemana kak?" tanya Galuh. "Sudah, jangan banyak tanya, urus saja kerjaan rumah. Kamu ke pasar beli beras sana," jawab Anang dengan kasar. Jika suaminya sudah berbicara dengan nada tinggi, maka Galuh pun tak akan berani melawan. Setelah suaminya pergi, dia pun segera bersiap-siap untuk pergi ke pasar. Di perjalanan, Galuh bertemu dengan teman-temannya sewaktu masih gadis dahulu. Loh, Galuh, apa kamu tidak curiga sama suamimu itu?" tanya salah satu temannya, panggil saja Sinah. "Curiga? Emangnya kenapa Sinah?" tanya Galuh seraya mengerutkan keningnya. Teman-temannya saling pandang satu dengan yang lain. Kemarin aku dan suamiku melihat suamimu sedang berduaan sama perempuan kampung sebelah," kata Sinah pelan. Galuh menunduk memikirkan perkataan temannya itu. "Tapi daripada menuduh tanpa bukti, lebih baik kamu selidiki sendiri aja ya Luh," ujar Siti saat itu. "Ya sudah, aku duluan ya, aku mau beli sesuatu di warung itu dulu," kata Galuh sengaja memisahkan diri dari temannya. Di perjalanan pulang dari pasar, dia masih terngiang-ngiang perkataan teman-temannya saat itu. 2 bulan berlalu. Beberapa hari terakhir, Galuh merasa tidak enak badan, sehingga dia tidak memasak untuk makanan untuk suaminya. Rasa pusing dan mual yang dia rasakan membuat Galuh susah untuk masak. Dalam sejam, sudah hampir puluhan kali dia muntah-muntah. "Loh, sudah periksakan ke bidan? Bidan kampung kak, apa-apa, siapa tahu kamu hamil," kata temannya yang hari itu sengaja menjenguk Galuh karena sudah beberapa hari tidak terlihat keluar rumah. Galuh hanya terdiam. Ada rasa senang dan was-was menyelimuti hatinya. Senang kalau memang benar itu hamil, tapi was-was karena Galuh juga takut jika kehamilannya malah dijadikan alasan suaminya untuk tidak di rumah. Karena beberapa hari ini dia bahkan tidak sanggup mencium bau rempah-rempah di dapur, apalagi memasak. Ditemani temannya, Galuh pergi ke rumah bidan kampung yang sering membantu orang melahirkan. Sesampainya di rumah bidan, perut Galuh diurut pelan. Setelah beberapa saat, bidan beranak itu tersenyum. "Selamat ya Cuk, kamu hamil," ucap bidan itu dengan bibir tersenyum. Galuh tersenyum, ada kebahagiaan di wajahnya. Namun dalam perjalanan pulang dari rumah bidan kampung itu, Galuh disuguhi pemandangan yang membuat hatinya seketika hancur. Dia melihat suaminya sedang bermesraan di sebuah warung tenda, tepat saat Galuh dan temannya ingin membeli air minum di warung itu. Dengan perasaan hati yang hancur, Galuh berlari pulang, tapi bukan ke rumahnya, melainkan ke rumah orang tuanya. Sesampai di rumah orang tuanya, Galuh menangis di pelukan ibunya. Mak, Anang Baganda, Mak. Baganda selingkuh, Mak."
Selingkuh sama siapa lu? Tanya ibu kaget. Balu di warung tenda, Mak. Benar-benar kurang ajar si Anang itu, gumam ibunya dengan emosi. Kalau begitu, kamu minta cerai saja lu. Jangan mau diinjak-injak sama suamimu yang cuma hobi kelayapan itu, ujar ibunya Galuh. Tapi Galuh sedang mengandung, Mak. Lagi pula, Galuh sangat senang dengan Anang, Mak. Galuh tidak ingin cerai dengan dia, Mak. Ya Tuhan, bagaimana nasibmu? Bagaimana nasib anakmu? Ayahnya saja seperti itu, bisa-bisa kau malah diceraikan, ujar ibunya bingung. Tiba-tiba Galuh mengerang kesakitan sambil memegangi perutnya. Astagfirullahaladzim, sakit Mak, sakit, jerit Galuh. Ibunya Galuh segera berlari keluar rumah meminta pertolongan kepada tetangga. Sepertinya kamu keguguran loh. Galuh lemas tak sadarkan diri. 4 hari setelah Galuh keguguran, masih belum ada suaminya menengok Galuh ke rumah mertuanya itu. Loh, kamu mau tidak kalau suamimu itu kembali menyayangimu? Tanya temannya. Mau, memangnya bagaimana caranya, Miss? Tanya Galuh seraya membenarkan tempat duduknya. Maruyan, darah yang keluar selepas melahirkan ataupun keguguran, kata mertua. Iya, masih keluar, jawab Galuh dengan polos. Nah, itu darah itu kata orang bisa membuat suami jadi sayang sama kita loh, bisik Misnah. Aku sudah coba sama suamiku, dan seperti yang kamu tahu kan, suamiku sepulang kerja diam di dalam rumah, tidak kepikiran untuk keluar kan, apalagi mau berselingkuh, bisik Minah membujuk. Tapi diapakan darahnya? Tanya Galuh mulai tertarik dengan apa yang dikatakan Misnah. Misnah celingukan ke kanan ke kiri, melihat dari sekeliling untuk berbisik kepada Galuh. Dicampurkan di makanannya, tapi jangan sampai termakan kita sendiri ya, bisik Misnah sampai tersenyum. Maksudnya gimana sih? Tanya Galuh masih tidak mengerti. Begini-gini, kamu kan memasak nasi tuh atau lauk pauk untuk suamimu. Langkahi makanannya dan masukkan sedikit darah haid atau darah maruyanmu itu. Aku takut kalau begitu, Miss. Takut suamiku marah. Maka dari itu jangan sampai ketahuan loh. Lalu rasanya bagaimana tuh? Itu kan kotor. Bagaimana kalau suamiku tahu dari rasanya? Kalau aku biasanya ku campur darah haidku ke masakan habang biar gak ketahuan, ujar Misnah masih terus membujuk. Apa itu benar-benar manjur, Miss? Ya, kalau tidak percaya, kamu coba saja dulu. Tapi apa gak dosa itu, Miss? Kalau kau mikirin dosa, rumah tanggamu gak akan berubah loh. Kamu mau jika suatu saat nanti kau diceraikan sama suamimu? Ujar Misnah seraya beranjak dari tempat duduknya. Galuh menggeleng, menyaksikan suaminya berselingkuh saja hatinya sudah hancur, apalagi jika sampai ditinggal kawin lagi. Tidak, aku tidak mau diceraikan. Dalam hubungan ini aku tidak pernah berbuat salah duluan. Jadi kalau sekarang aku berbuat seperti ini, yang dikatakan Misnah tadi, aku yakin tidak akan terjadi apa-apa padaku. Aku hanya ingin suamiku jadi lebih sayang lagi padaku, batin Galuh. Hari ke-6, Galuh berpamitan kepada ibunya untuk pulang ke rumah suaminya. Awalnya ibu Galuh tidak mengizinkan karena keadaan Galuh masih belum pulih. Bahkan darah maruyannya pun belum berhenti keluar. Namun dengan alasan ini dan itu, akhirnya ibunya Galuh mengizinkan anaknya pulang ke rumah suaminya. Singkat cerita, sampailah Galuh di rumahnya. Ternyata di rumah sudah ada suaminya dan beberapa orang temannya yang membawa perempuan. Setelah melihat istrinya, Anang langsung melepaskan pelukan tangannya kepada perempuan itu. Galuh menarik nafas, mencoba memuatkan diri dan hatinya untuk tidak meluapkan amarahnya saat itu. Tidak mengapa kak, lanjutkan saja. Lagi pula aku juga habis keguguran, kata Galuh bergetar berusaha menahan air mata. Anang tersenyum mendengar ucapan istrinya itu. Tidak ada kesedihan di wajahnya setelah mendengar istrinya keguguran. Galuh bergegas masuk ke dalam kamar, mengunci diri hingga malam. Loh,
Aku mau mengantar Imah pulang dulu ya, pamit suaminya dari luar. Galuh hanya diam, tak menanggapi perkataan suaminya. Malam itu Galuh tidak tidur. Dia masih menunggu suaminya pulang. Namun seperti biasa, jika sudah pergi suaminya tak akan pulang apabila perutnya belum lapar. Sekitar jam 4 subuh, Galuh beranjak ke dapur untuk memasak nasi. Menunggu nasi masak, Galuh juga sudah menyiapkan rempah-rempah untuk membuat masak abang. Setelah nasi masak, Galuh menaruh nasi untuk suaminya di lantai dan melangkahi nasi itu. Lalu melepaskan sabutan cangcutnya tepat di atas nasi itu. Setelah selesai, Galuh juga melangkahi rempah-rempah bumbu yang sudah dihaluskan untuk membuat masak abang itu. Setetes darahnya jatuh mengenai bumbu halus masak abang itu. Setelah melakukan itu, Galuh lalu masak bumbu halus itu. Sesekali diciumnya aroma masakannya, tidak ada yang berubah. Setelah semuanya sudah selesai, Galuh menyiapkan masakan di dalam tudung saji untuk suaminya. Semoga saja yang dikatakan Misnah benar-benar manjur, ucapnya pelan. Sekitar jam 6 pagi, terdengar seorang membuka pintu rumahnya. Benar, Anang datang dengan wajah kusut. "Sini kak, makan dulu. Aku sudah siapkan makanan untuk kakak," ujar Galuh seraya tersenyum. "Apa? Kamu tidak marah kalau aku pacaran dengan Imah?" tanya Anang. Galuh menggeleng. "Tidak kak, itu kan hak kakak," jawab Galuh lembut seraya membuka tudung saji. "Wah, masak abang ya? Kamu memang istri yang baik. Tidak salah aku memilihmu untuk jadi istriku," ujar Nanang seraya menyendok nasi dan menyuapnya. Galuh masih tersenyum. Singkat cerita, sekitar 3 hari dia memberi makanan suaminya dengan hal yang sama. Kotoran-kotoran itu, perubahan mulai terjadi. Anang menjadi lebih betah di rumah walaupun diajak teman-temannya untuk kelayapan. Tapi Anang menolak dan lebih memilih untuk tinggal di rumah bersama istrinya. Tapi efeknya sangat di luar dugaan. Anang bukan hanya betah di rumah, tapi juga menjadi malas bekerja karena tidak ingin sedikit pun meninggalkan Galuh. "Kak, coba pangpiang, bagawi, baras, hendak habis sudah. Kak, coba kamu cari kerjaan, beras sudah mau habis ini." "Inggih ding, aku hendak mencari gawean." "Baiklah dek, aku mau cari kerjaan dulu ya," jawab Anang tanpa ekspresi. Setelah berkata seperti itu, Anang pun bersiap pergi. "Jangan pakai baju uang bagus," ujar Galuh seraya mengambil baju yang akan dipakai suaminya. Suaminya menurut saja, lalu memakai pakaian yang mulai sobek. Galuh tersenyum sinis. "Rasakan sekarang," batin Galuh. "Dulu kau sakiti hatiku, sekarang kau akan kusiksa jiwa dan ragamu," kata Galuh sinis. Anehnya, walaupun Anang mendengar ucapan istrinya itu, dia hanya diam, tidak menanggapi sedikit pun. Setelah suaminya pergi, Galuh bergegas pergi ke rumah Misnah, teman sekaligus gurunya. Sesampai di rumah Misnah, Galuh langsung masuk ke rumah. Mis, suamiku memang patuh dan tunduk dengan perkataanku, tapi sekarang malah gak ada pekerjaan kalau tidak disuruh," keluh Galuh pada temannya yang sedang membuat daun menjadi atap. "Itu memang salah satunya. Suamiku dulu juga begitu. Kata orang tua, kalau suami sudah termakan campuran darah kotor kita, dia pasti jadi bugul-bugul seperti orang bodoh. Jadi dia akan nurut apa yang kita suruh. Apa yang kita suruh, dia akan melakukan," tegas Misnah. Galuh hanya terdiam. "Ya memang sih dia nurut, tapi aku malah repot. Setiap hari harus menyuruhnya terus. Mandi disuruh, makan disuruh, bekerja juga disuruh. Semuanya harus disuruh, Mis." "Nanti kau juga akan terbiasa loh," ujar Misnah seraya tertawa. Bulan demi bulan, Galuh hamil lagi. Kali ini dia dilayani suaminya dengan sangat baik. Suaminya mengerjakan semua pekerjaan rumahnya dengan baik. Sementara Galuh kerjanya cuma tiduran saja.
Bisik-bisik tetangga di sekitar rumahnya pun mulai membicarakan rumah tangga Galuh dan Ana. "Mungkin terkena pirunduk suaminya si Galih itu," ujar salah satu orang yang curiga. Pirunduk itu bahasa Indonesianya apa ya? Sejenis menundukkan atau menjinakkan suami gitulah. Singkat cerita, kandungan Galuh sudah masuki 7 bulan. Ibunya Galuh mulai sibuk seperti malam Jumat pulang pergi ke rumah Galuh untuk memberi pelungsur beranak, telur ayam kampung, dan minyak goreng agar mudah melahirkan. Tapi untuk yang minyak-minyakan itu yang memakainya kami di Kalimantan Tengah, dan istri Om dulu pelungsurnya tambuni kucing. Itu pun harus kucingnya langsung yang ngasih, bukan karena paksaan atau diambil paksa. Alhamdulillah emang bener lancar lahirannya. Sedikit cerita aja ya. Lanjut ke ceritanya. Ibunya Galuh ini sebenarnya sudah curiga sama menantunya yang semula suka keluyuran dan kasar, malah jadi betah di rumah dan lembut penuh perhatian. "Loh, kamu jujur saja sama mak. Apa betul kamu memberikan pirunduk pada suamimu?" tanya ibunya Galuh malam itu. "Pirunduk apa sih mak?" Galuh tidak pernah memberikan apapun kepada Anang. Mungkin dia itu sudah sadar dengan kelakuannya selama ini. Karena kelakuannya, anak yang Galuh kandung itu keguguran kan? "Ya sudah, kalau begitu syukurlah kamu tidak seperti yang digosipkan orang-orang di sekitar. Lagi pula nak, kalau kamu berbuat seperti itu, dosa loh. Matimu tidak akan diterima bumi. Apalagi sekarang kamu tengah mengandung, sebentar lagi akan melahirkan," lanjut ibunya Galuh. Galuh mendengus kesal mendengar ibunya. Dalam hatinya meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya. "Loh, besok kalau mandi, ingat ya, air rambutmu diminum. Kalau baunya biasa saja, berarti proses kelahiran anakmu akan berlanjut lancar," imbuh ibunya. "Iya mak, iya, nanti akan Galuh lakukan." "Ya sudah, emak pulang ya." Keesok harinya Galuh mandi. Dia mengikuti saran ibunya untuk meminum air rambut bilasan terakhirnya. "Astaga, kok bau bangkai ya?" gumam Galuh cemas. Dia mengurungkan niatnya untuk meminum air rambutnya. Setelah berpakaian, Galuh bergegas menuju ke rumah ibunya, bermaksud menanyakan bau bangkai yang tercium di rambutnya. Dan benar saja, berjalan dengan tergesa-gesa, kakinya tersandung batu dan terjatuh. Rasa sakit yang teramat sangat dirasakan Galuh pada perutnya. Orang-orang berdatangan untuk memberi pertolongan kepada Galuh. Para warga mengangkat tubuh Galuh dan membawanya ke rumah orang tuanya. "Astagfirullah Galuh," teriak ibunya yang melihat tubuh Galuh digotong oleh beberapa warga. "Kenapa anak saya?" tanya ibunya. "Terjatuh di jalan bu," jawab salah satu warga yang mengantar Galuh. "Kenapa bisa begini ya Allah?" isak ibunya. "Jatuhnya tertelungkup bu, perutnya terkena batu jalanan," ujar warga yang menjelaskan. Galuh mengerang kesakitan. Bidan beranak pun sudah dipanggil. Kata bidan, akibat jatuh itu, bayi yang digandung Galuh kemungkinan akan terlahir tidak cukup bulan. Dan benar saja, beberapa saat kemudian air ketubannya pecah. Proses kelahiran bayi itu berlangsung dengan penuh kesedihan. Ayo Hajan, mengejan lagi lu, ayo," ujar bidan itu. "Bu, saya tidak kuat bu, saya tidak kuat," ujar Galuh. "Bagaimana ini?" tanya ibunya kepada bidan. "Minta air sama jahe bu." Ibunya Galuh langsung bergegas mengambil air dan jahe lalu memberikannya kepada bidan. Jahe itu dihaluskan dan dicampur dengan air. Bidan itu membacakan sesuatu pada air jahe itu lalu meminumkannya kepada Galuh. Sesaat setelah minum air jahe itu, perlahan-lahan Galuh kembali mengejan dengan kuat. Dan dalam beberapa kali mengejan, akhirnya anaknya terlahir. Namun Galuh mengalami pendarahan yang sangat berat setelah melahirkan. Dan hanya bertahan beberapa menit, Galuh akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Galuh meninggal tanpa sempat meminta maaf kepada suaminya. Dan benar-benar horornya,
Selepas Galuh meninggal, beberapa warga yang laki-laki bergegas mencari Anang suaminya Galuh, memberitahukan tentang Galuh. Nang, sebaiknya kau cepat pulang ke rumah mertuamu. Ada kabar buruk tentang istrimu, ujar Su Anang, paman Bahruni yang merupakan paman kandung dari Galuh. Kabar buruk apa, Su Anang? Tanya Anang. Istrimu jatuh di jalanan dan hanya beberapa saat setelah dibawa ke rumah mertuamu, ketubannya pecah. Galuh berhasil melahirkan anak, tapi istrimu tidak bisa diselamatkan, Nang. Kaki Anang terasa lemas seketika. Air mata berlinang. Anang berlari meninggalkan Su Anang dan beberapa orang warga lainnya. Anang berlari dengan air mata yang amat sangat deras mengalir dari sudut matanya. Loh, Galuh, teriak Anang histeris setelah sampai di depan pintu rumah mertuanya. Saat Anang memasuki rumah itu, terlihat ibu mertuanya sedang menggendong bayi yang dibalut dengan tapih balai. Di sana juga terbaring Galuh dengan tubuh bagian bawah masih berdarah. Anang berteriak menyebut nama Galuh, lalu tertunduk lemas di samping jasad istrinya. Beberapa warga yang lain mulai membersihkan darah-darah itu. Karena hari sudah terlalu sore dan tidak memungkinkan untuk menguburkan jenazah Galuh, akhirnya malam itu mereka tidur semalaman menunggu jasad Galuh sambil membacakan Yasin mengelilingi jasadnya. Malam itu Anang terlihat sangat aneh, duduk di sudut ruangan dengan tatapan kosong sambil sesekali mengangguk. Barun, sepertinya Anang sudah tidak beres. Lihat itu, dari tadi duduk di pojok sana, bisik Gulu Madi. Gulu itu artinya anak kedua, yang paling tua disebut Jula. Udah, tidak baik berkata seperti itu, tegur Su Anang Bahruni. Keesok harinya, penguburan jenazah Galuh berjalan lancar. Hari itu warga yang perempuan berkumpul di rumah ibunya Galuh membantu memasak makanan untuk menurun tanah. Malam pertama setelah penguburan, biasanya di sini akan diadakan selamatan. Menjelang sore semua masakan sudah selesai dimasak dan sebagian dari ibu-ibu yang tadi membantu mulai pamit pulang untuk mandi dan mempersiapkan kembali lagi ke rumah ibu Galuh. Sementara warga yang laki-laki sebagian bakiawan atau mengundang warga yang lain. Ibunya Galuh duduk di dalam kamar sambil menggendong bayi yang merupakan anaknya Galuh dan Anang itu. Sudah hampir maghrib dan ibu-ibu yang tadi pamit pulang pun sudah berdatangan. Teriak salah satu ibu-ibu yang baru saja masuk ke ruang dapur. Ada apa, Bu? Ada apa? Tanya Su Anang Bahruni. Tadi ada seekor yang masuk ke dapur terus menghilang di sudut itu, Pak. Dan saat saya periksa, makanan ini semuanya sudah basi, padahal baru sebentar ditinggal, ujar ibu-ibu seraya bergidik. Su Anang Bahruni menelan ludahnya. Memang dia sudah merasakan ada yang aneh semenjak di kuburan tadi, tapi rasa itu ditepi Su Anang Bahruni. Saya tidak boleh berprasangka buruk, apalagi Galuh itu adalah keponakanku sendiri, batin Su Anang Bahruni. Mungkin saja itu orang gila yang sering keluyuran di kampung itu, ujar Su Anang Bahruni. Saya merasa tidak enak badan, Run. Saya pamit pulang dulu ya, kata ibu-ibu itu, lalu berjalan keluar dari ruangan dapur. Malam kedua, Ma. Suara dari luar rumah ibunya Galuh. Suara itu terdengar tersumpal, kayak mulutnya yang dimasukin kain. Siapa itu? Tanya ibunya Galuh. Ma. Astagfirullahaladzim, ucap ibunya Galuh gemetar. Baruni, teriak ibunya Galuh memanggil adiknya yang tinggal bersebelahan rumah dengannya itu. Sesaat kemudian, Su Anang Bahruni segera datang ke rumahnya ibunya Galuh. Kenapa, Ak? Kenapa? Tanya Su Anang Bahruni. Tadi aku dengar ada suara orang di luar. Suaranya sumpal tidak jelas,
Tapi hatiku yakin kalau itu suara Galuh, isaknya. Suwanang Baruni teringat dengan sosok yang dia lihat tadi. Seseorang berjalan genjat-genjot dengan kaki basuh lahit atau lenggak-lenggok dengan kaki seperti model. Masa sih, A? Kata Suwanang Baruni dengan wajah ragu. Entahlah, aku juga tidak yakin, Ron. Rupanya hantunya Galuh ini tidak hanya menemui ibunya, tapi juga berkeliling desa meneror warga-warga. Keesok harinya, desa itu menjadi gempar karena teror hantu ini yang dipercaya adalah perwujudan dari arwah Galuh. Galuh jadi sadar. Iya, Galuh jadi sadar. Begitu desas-desus di antara warga kampung. Apakah Aa sudah mendengar kabar bahwa tadi malam banyak warga yang didatangi oleh arwah Galuh yang sudah menjadi sadar itu? Tanya Suwanang Baruni. Tidak mungkin Galuh jadi hantu sandah. Galuh itu anakku, Ron. Aku yang mendidiknya. Aku tahu Galuh seperti apa. Tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang mengakibatkan dia jadi hantu sandah seperti itu, ujar ibunya pelan. Suwanang Baruni terdiam saat itu juga, tidak berani berkata-kata lebih jauh lagi. Setiap malam ibunya Galuh selalu didatangi oleh hantu anaknya itu. Bahkan pernah ibunya pulang dari sungai dihadang oleh hantu sandah perwujudan anaknya itu. Hantu itu berdiri dengan kaki tidak menapak tanah dan mulutnya basumpal cangcut. Saat itu ibunya sakit sampai seminggu lebih. Itu pun sembuh setelah dikasih air oleh ustadz. Kampung itu sekarang benar-benar sudah tidak aman lagi karena teror dari hantu sandah. Jika malam hari ada masakan di rumah-rumah warga, pasti besoknya sudah basi, berlendir karena dikucau atau diaduk-aduk menggunakan tangan, dan katanya adalah buatan hantu sandah itu. Mulai jam 5 sore, warga mulai set up, diam di dalam rumah, tidak berani yang keluar. Bahkan dulu karena warga masih jarang menggunakan WC dan karena takut kejamban, sebagian warga menggunakan plastik untuk menampung kotornya sendiri karena takut WC-nya jauh dari rumahnya. Teror itu terus berlanjut, bahkan sekarang hantu sandah itu sudah berani menampakkan diri di hadapan warga. Kata mertua Om yang dulu pernah didatangi hantu sandah itu, hantu itu menanyakan sebuah nama yang jika dipahami ternyata adalah nama suaminya. Mana Anang? Mana Anang? Ujar hantu sandah itu dengan mulut tersumpal cangcut. Pastinya siapapun yang bertemu hantu itu pasti akan lari tunggang langgang dan keesok harinya akan jatuh sakit. Bu, Ibu, maafkan Misnah, Bu. Saya yang mengajari Galuh memakai pirunduk untuk suaminya, isak Misnah. Apa? Kau tahu, Misnah? Kau tahu apa yang terjadi pada anakku karena pirunduk yang dia berikan kepada suaminya? Dia jadi sandah sekarang. Setiap malam mengganggu warga kampung kita, bentak ibunya Galuh seraya menjambak rambut Misnah. Saya minta maaf, Bu. Saya minta maaf. Saya pun sudah menyesal, Bu. Setiap malam dia selalu datang menemuiku, menggangguku, Bu. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghentikan ini semua, isak ibunya Galuh. Kasihan anakku. Ini semua gara-gara kamu. Iya, gara-gara kamu. Kau mengajari anakku melakukan perbuatan yang akhirnya malah menjadikan Galuh seperti ini. Maaf, Bu, maaf. Aku minta maaf. Aku minta Anang untuk memaafkan Galuh agar arwahnya bisa beristirahat dengan tenang, ujar Misnah seraya beranjak pergi untuk mencari Anang. Singkat cerita, dengan mata masih sebab, Misnah pergi ke rumah orang tua Anang. Dia akan menerima apapun yang akan terjadi. Dia ingin memberitahukan semuanya pada Anang dan keluarganya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ucap Misnah dari luar rumah. Waalaikumsalam, sahut suara dari dalam. Ada apa, Mis? Tanya kakaknya Anang.
Aku ingin ketemu Anang, jawab Misnah gemetar. Kau pucat sekali, Miss. Kau sakit? Misnah menggeleng lalu menyerobot masuk ke dalam rumah. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya, ujar Misnah pelan lalu menceritakan semuanya. Astagfirullahaladzim, Miss. Di sini saya yang bersalah. Saya yang sudah mengajarkan kepada Galuh. Saya salah dan juga salah sama Mas Anang, isak Misnah. Tapi saya mohon Anang mau memaafkan Galuh, karena semua ini bukan kesalahan Galuh. Andai Galuh tidak melihat kau Baganda, dan bahkan setelahnya kau tidak pernah menjenguk Galuh, padahal saat itu Galuh keguguran anakmu, lanjut Misnah. Aku kasihan kepada Galuh. Sebagai wanita, aku pun juga tidak tega melihat penderitaan Galuh. Makanya aku memberitahukan cara menundukkan suaminya padanya. Ya, aku tidak menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini, tapi kita juga harus membersihkan semuanya kepada Anang. Nanti malam, aku akan membawa Anang ke rumah Guru Mahmud. Terima kasih ya, terima kasih. Misnah tidak berani pulang. Malam harinya, selepas maghrib, kakaknya Anang dan juga Misnah berjalan ke kampung sebelah untuk memenuhi Guru Mahmud. Namun, baru sampai perbatasan desa yang merupakan jembatan gantung sepanjang 20 meter itu, mereka dihadang oleh seseorang yang berjalan dari kejauhan. Tubuhnya besar dan cara berjalannya aneh. Karena dulu jembatan itu gelap, jadi tidak kelihatan jelas siapa yang sebenarnya berjalan dari kejauhan itu menuju ke arah mereka yang baru saja beberapa meter berjalan di jembatan. Dan alangkah kaget sekaligus takutnya mereka saat melihat sosok itu sudah dekat dengan mereka. Benar, itu adalah hantu Sadah perwujudan Galuh, meminta maaf kepada Anang. Sementara Misnah dan kakaknya Anang terduduk lemas setelah melihat hantu itu. Mulutnya tersumpal kain pembalut yang masih berdarah. Aku sudah memaafkanmu loh. Apapun yang kau lakukan padaku, aku sudah ikhlas dan memaafkanmu, ucap Anang yang setengah sadar itu. Setelah mendengar ucapan suaminya itu, hantu tersebut menangis dan perlahan-lahan menghilang. Alhamdulillah, ucap kakak Anang seraya berusaha berdiri. Kakinya masih terasa lemas. Malam itu juga mereka melanjutkan perjalanan ke Guru Mahmud. Setelah sampai di sana dan menceritakan